Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dikisahkan suatu hari ada seorang Arab ingin berguru kepada Syekh Abu Sa'id Abu Khair, seorang guru sufi yang terkenal karohmahnya dan sering mengajar tasawuf di berbagai majelis pengajian. Rumah Syekh Abu Sa'id ini terletak di tengah-tengah padang pasir. Ketika orang Arab itu sampai di rumah Syekh Abu Sa'id, tampak Syekh sedang mengadakan kegiatan semaan, mendengarkan bacaan Al-Quran dan doa-doa, disertai diikuti oleh para santri dan pengikutnya. Ketika itu Syekh Abu Sa'id sedang membaca suratul Fatihah dan sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan waladhdallin pakai nun tapi pakai mim. Rupanya mendengar bacaan Syekh Abu Sa'id yang salah, maka orang Arab yang tidak berguru ini berpikir, bagaimana mungkin aku berguru kepada seseorang yang membaca Al-Quran saja salah. Maka kemudian orang Arab ini mengurungkan niatnya untuk berguru kepada Syekh Abu Sa'id, dan dia mundur keluar dari rumah Syekh Abu Sa'id. Begitu tiba di luar rumah, tiba-tiba tampak di hadapan orang ini ada seekor singa yang besar dan liar, seolah-olah singa ini hendak menerkam orang Arab tersebut. Maka orang ini takut, dia mundur pelan-pelan, dan ternyata di belakang orang ini juga ada seekor singa besar lainnya yang juga seolah-olah siap menerkam orang Arab itu. Maka orang Arab ini menjerit dengan keras karena ketakutan.
mendengar jeritan orang ini, maka Syekh Abu Sa'id pun turun dari majelisnya. Dia keluar dan melihat ada 2 ekor singa hendak menerkam orang Arab itu. Maka Syekh Abu Sa'id pun berkata kepada kedua ekor singa itu, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, jangan ganggu lagi tamuku. Mendengar ucapan Syekh tersebut, maka ajaib, kedua singa ini duduk bersimpuh takluk di hadapan Syekh Abu Sa'id. Kemudian Syekh Abu Sa'id mengelus telinga kedua ekor singa itu dan menyuruhnya pergi. Dan ajaib, kedua ekor singa ini pun pergi sesuai dengan perintah Syekh Abu Sa'id. Melihat adegan yang menakjubkan ini, maka orang Arab itu bertanya kepada Syekh Abu Sa'id, bagaimana Tuan bisa melakukan hal ini? Maka Syekh Abu Sa'id pun menjawab, saudara, aku sibuk memperhatikan urusan hatiku. Karena kesibukanku memperhatikan urusan hati ini, maka Allah menaklukkan seluruh alam semesta kepadaku. Sedangkan kamu sibuk dengan urusan-urusan lahiriah, urusan-urusan yang tampak, sehingga kamu takut kepada alam semesta. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada 2 pelajaran paling tidak yang bisa kita ambil dari kisah Syekh Abu Sa'id dan orang Arab yang hendak berguru tadi dengan 2 ekor singa tersebut. Yang pertama, kita dilarang untuk berprasangka. Kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka, apalagi prasangka itu adalah prasangka yang buruk. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bahkan Nabi juga melarang kepada umatnya untuk berprasangka. Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Takutlah kalian akan prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan, sedusta-dustanya perkataan. Orang Arab yang hendak berguru tadi hanya melihat sekilas, hanya melihat satu bacaan yang salah pada diri Syekh Abu Sa'id, tetapi dia sudah menyangka bahwa Syekh Abu Sa'id adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak pas untuk dijadikan guru. Padahal baru itu saja yang dia lihat. Mungkin kebanyakan kita juga demikian. Ada orang yang baik, tetapi karena satu kesalahan yang dilakukan, diperbuat oleh orang yang baik tersebut, maka kebaikan orang tersebut seolah-olah lenyap di hadapan kita. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak pas, ada orang yang kelihatannya mungkin tidak soleh, karena dari pakaiannya orang ini tidak mencerminkan kesolehan, kemudian timbul di dalam hati kita, timbul di dalam pikiran kita, orang ini orang yang tidak soleh, orang yang tidak baik. Padahal belum tentu orang yang kita suudoni
itu buruk. Bisa jadi justru kita ini yang suudzon lebih buruk dari orang yang kita suudzoni. Karena itu mengikuti prasangka itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Allah berfirman, wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali hanya prasangka. Sesungguhnya prasangka itu tidak berguna sama sekali untuk mencapai kebenaran. Artinya yang namanya prasangka itu kebanyakan adalah tidak benar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Jadi yang pertama, pelajaran yang pertama adalah jauhilah prasangka. Karena prasangka itu dosa, sebagian prasangka itu dosa dan sangat berbahaya apabila prasangka ini kita sebar-sebarkan padahal belum tentu kebenarannya. Prasangka bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ghibah dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah ketika seseorang itu hatinya dipenuhi dengan perasaan takut kepada Allah, dengan khasyah, takut kepada Allah, maka bagi orang tersebut dia tidak akan punya ketakutan sama sekali kepada selain Allah. Hatinya senantiasa diliputi ketakutan kepada rasa takut kepada Allah, maka alam baginya bukan sesuatu yang menakutkan seperti yang dimiliki oleh Syekh Abu Sa'id Abu Khair tadi. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang hatinya senantiasa terpaut kepada Allah, yang hatinya selalu dipenuhi perasaan takut kepada Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut sedikit pun atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak merasa bersedih. Ketakutan mereka, rasa takut mereka hanya kepada Allah. Maka Allah tundukkan alam ini untuk orang-orang yang hatinya senantiasa dipenuhi perasaan takut kepada Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka hendaknya kita berusaha yang pertama untuk menghindari suudzon, menghindari prasangka buruk, dan hendaknya kita berusaha untuk menjaga hati kita agar jangan sampai hati kita ini terkotori oleh hal-hal yang akan menggugurkan amal-amal ibadah kita. Semoga kita bisa menjadi yang demikian, dan semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqali yahtadil muhtadun man amila salihan falinafsih faman afa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil Nadim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafaru.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته وإياه بالمؤمنين من عباده وقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر